Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 membahas tentang administrasi sertifikat wakaf dan laporan wakaf. Dengan kelompok anggota Ahmad Rofi'i, Ismi Triana Puji Lestari, dan Muhammad Fatkur Rijal. Yang selanjutnya yaitu wakaf merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial serta sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi sosial umat Islam. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Wakaf menjadi solusi atas permasalahan sosial ekonomi kehidupan umat. Lembaga wakaf sangat menonjol dan berperan aktif dalam mengcover biaya dalam berbagai kegiatan agama, pendidikan Islam, dan kesehatan. Poin sertifikat wakaf. Keberadaan sertifikat wakaf membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, karena status harta wakaf akan menjadi jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Namun, dalam kenyataannya masih banyak perwakafan di Indonesia, terutama di pedesaan yang enggan mengurusi administrasi wakaf. Adapun alur pendaftaran wakaf tanah milik yaitu: yang pertama, wakif mendatangi PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Yang kedua, calon wakif menyerahkan beberapa berkas ke PPAIW, meliputi sertifikat tanah yang akan diwakafkan, surat keterangan kepemilikan tanah oleh desa diperkuat oleh camat setempat, surat keterangan pendaftaran tanah dan izin bupati atau wali kota setempat. Yang ketiga, PPAIW meneliti semua kelengkapan syarat-syarat perwakafan tanah milik. Yang keempat, wakif mengikrarkan secara lisan atau tulisan yang disetujui kandepak kepada nadhir di hadapan PPAIW. Yang kelima, PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf rangkap 4 yang ditujukan untuk PPAIW, kantor subdit agraria setempat, dan pengadilan agama setempat, serta membuat salinan untuk wakif, nadhir, kantor Departemen Agama Kabupaten, dan kantor kepala desa. Laporan wakaf. Bentuk laporan keuangan zakat yang diadopsi untuk wakaf adalah sebagai berikut, yaitu jumlah dan sifat aset, liabilitas dan hasil wakaf, jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar dalam periode dan hubungannya antar keduanya. Metode nazir dalam mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh terhadap likuiditas, kepatuhan nazir terhadap ketentuan syariah, serta informasi penerimaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, dan bagaimana penerimaan tersebut diperoleh serta penyalurannya. Tingkat hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diperoleh. Laporan akuntansi keuangan wakaf masih menggunakan PSAK Syariah 109 tentang zakat, infak, sedekah, di mana standar tersebut sesungguhnya kurang tepat mengingat prinsip zakat, infak, sedekah berbeda dengan prinsip wakaf. Untuk itu perlu adanya penerbitan PSAK Syariah khusus yang menjadi standar pelaporan keuangan wakaf. Hal ini penting mengingat salah satu indikator dari akuntabilitas adalah pelaporan kinerja keuangan nazir yang sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum atau PSAK Syariah untuk wakaf. Kompilasi hukum Islam dalam hal perwakafan memberikan kedudukan dan peranan yang lebih luas kepada Majelis Ulama Indonesia, kecamatan, dan camat setempat dibanding dengan ketentuan yang diatur oleh perundang-undang sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 220 ayat 2 yang berbunyi, nazir diwajibkan membuat laporan secara berkala atau semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudnya dalam ayat 1 kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat.